Sari merapikan kebayanya untuk kelima kalinya malam itu di belakang konter kafe Hotel Mandarin Oriental Jakarta. Di usia 25 tahun, dia sudah lama terbiasa dengan tatapan menuntut para pebisnis, bunyi berdenting cangkir yang tak henti-hentinya, dan rasa sakit tumpul di kakinya setelah setiap shift kerja. Namun malam itu terasa berbeda. Hampir tengah malam di lounge mewah, tempat yang biasanya elegan, kini dipenuhi aroma kopi luwak dan percakapan berbisik. Saat itulah dia masuk. Tinggi, wajah Jawa aristokratis, batik haute couture yang kusut, mata yang tenggelam dalam melankolis. Adriano Soekarno, pewaris konglomerat Soekarno Group yang menguasai segalanya, dari perkebunan kelapa sawit hingga gedung pencakar langit Jakarta, tampak seperti pria yang berusaha melarikan diri dari warisannya sendiri. Sari mengamatinya duduk diam-diam di kursi rotan, lalu memberi isyarat halus ke arahnya. "Kopi tubruk, jangan bicara, sajikan saja," bisiknya dalam bahasa Indonesia yang bercampur Jawa. Dia ragu-ragu, kemudian menurutinya. Sesuatu dalam dirinya tampak hancur, namun anehnya magnetis. Seperti batik yang robek, namun tetap mempertahankan keindahannya. Menit-menit berlalu di bawah cahaya lembut lampu-lampu tradisional. Meskipun permintaan awal untuk diam, Sari akhirnya berbicara padanya. "Mas, kamu terlihat seperti orang yang kehilangan sesuatu yang berharga," katanya lembut sambil mengelap cangkir. Adriano tersenyum pahit, mengusap lipisnya. "Aku kehilangan segalanya, padahal tidak ada yang mati," jawabnya setelah jeda. "Atau mungkin aku yang mati di dalam." Percakapan mereka tetap hati-hati pada awalnya. Dua orang asing yang mencari perlindungan satu sama lain di bawah bintang-bintang Jakarta. Sari bercerita sedikit tentang dirinya, kepergiannya dari desa asalnya di Yogyakarta ke ibu kota dengan harapan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sawah masa kecilnya. Adriano tetap rahasia tentang kehidupannya sendiri, namun mengajukan pertanyaan dengan kelembutan yang mengejutkan. Kadang berbicara dalam bahasa Jawa seperti yang diajarkan neneknya. Cangkir-cangkir kopi berganti dan bersamanya penghalang-penghalang runtuh. Dia tersenyum sekali saja, tetapi itu cukup bagi Sari untuk melihat di bawah reruntuhan kekecewaan seorang pria yang mungkin tidak hancur, hanya terpendam di bawah beban tradisi keluarga dan harapan-harapan. Pukul 2 pagi, manajer hotel mendekat untuk membisikkan bahwa dia bisa selesai dan pulang. Dia ragu-ragu, lalu mengikuti Adriano ke suite presidensialnya. Jantung berdebar. Kepala penuh kebingungan dan rasa bersalah menurut nilai-nilai Jawa yang ditanamkan padanya. Kamar itu sunyi, dihias dengan batik asli dan dipenuhi kesedihan yang teredam, menjadi panggung malam yang tak akan dilupakan keduanya. Itu bukan hasrat, melainkan pelarian bersama dari kesepian masing-masing. Sari terbangun pada sinar matahari pertama yang menyaring melalui tirai sutra kamar mewah itu. Kesunyian yang menguasai sangat memekakan telinga. Tetapi gema di dadanya bahkan lebih keras lagi. Dia perlahan menoleh ke sisi tempat tidur yang lain. Kosong. Tidak ada catatan, tidak ada suara shower, hanya bekas tubuh yang sudah meninggalkan tempat. Hatinya mencelos. Menurut tradisi Jawa, dia tidak meminta janji. Tetapi sebuah selamat pagi sederhana akan lebih tidak menyakitkan daripada kepergian yang bisu ini. Dalam diam, dia bangkit dan berpakaian, mengenakan kembali kebayanya dengan hati-hati. Dia melipat jilbabnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas seolah untuk mengingat wanita yang dia miliki sebelum malam itu. Ketika turun ke lobi hotel yang mewah, Adriano telah menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada kartu nama, tidak ada nomor. Resepsionis mengatakan bahwa dia pergi tepat sebelum subuh, seperti kebiasaan dalam keluarganya. Tidak pernah berlama-lama. Sari mengangguk tanpa berkata apa-apa, menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyuman sopan yang diajarkan ibunya. Kembali di kos sederhana di Kemang, dia terbaring selama berjam-jam, mata menatap kosong ke langit-langit yang retak, berusaha memahami apa arti malam itu. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan pikirannya yang bergolak. Tetapi kata-kata itu tampak meluncur tanpa mencapai hatinya. Yang dia tahu hanyalah bahwa pertemuan itu telah meninggalkan bekas yang lebih dalam dari yang dia kira.
Azan subuh bergema dari masjid terdekat, mengingatkannya bahwa hidup terus berlanjut tanpa ampun. 6 minggu berlalu. Lalu, mual mulai menyerang. Sari menyalahkan stres, kurang tidur, makan yang sering terlewat. Hingga hari dia muntah untuk ketiga kalinya saat bertugas di kafe. Dia membeli alat tes kehamilan dengan tangan gemetar. Berdoa kepada Allah agar itu hanya alarm palsu. 2 garis positif. Pikirannya mulai berputar, terbagi antara takut dan percikan harapan yang aneh. Dalam budaya Jawa, hamil tanpa suami adalah aib. Tetapi dia sudah merasakan cinta tanpa syarat tumbuh dalam dirinya. Dia berusaha dengan segala cara untuk menemukan Adriano. Dia menelepon hotel, bertanya pada manajer, kembali ke tempat itu pada hari-hari ketika katanya dia datang untuk bisnis. Tetapi tidak ada yang memberitahunya apa-apa. Itu keluarga Soekarno, bisik seorang karyawan. Keluarga itu seperti angin, datang dan pergi tanpa jejak. Tetapi seseorang lain menemukannya. Suatu sore, ketika Sari keluar dari klinik bersalin dengan hasil USG di tangannya, sebuah Mercedes hitam dengan kaca gelap berhenti mendadak di depannya. Pintu terbuka dan seorang wanita turun, berpakaian kebaya sutra hitam yang sempurna, dingin dan elegan. Ratu Dewi Soekarno, matriarki yang dihormati keluarga, dikenal karena amal publiknya dan pengaruh politiknya. "Kamu Sari, gadis dari kafe itu?" Malam itu Sari merasakan tenggorokannya mencekik. "Bagaimana ibu tahu?" "Aku ibunya Adriano," jawab Ratu Dewi dengan kering. "Dan aku di sini untuk memperbaiki kesalahan sebelum menghancurkan hidup anakku." Dia menyodorkan amplop putih. "Di dalamnya ada uang. Banyak. Ambil ini. Hilang. Kamu tidak pernah ada. Kamu tidak pernah bertemu dia." Sari dengan suara gemetar menjawab dalam bahasa Indonesia, "Saya tidak mau uang ibu. Saya hanya ingin membesarkan anak saya dengan tenang." Ratu Dewi mengeringitkan alis. Perhiasan emas Jawanya berkilau di bawah cahaya. "Kalau begitu, aku sarankan kamu melakukannya sangat-sangat jauh dari sini. Keluarga kami punya cara untuk membuat orang menghilang." Hari itu, Sari memahami sesuatu yang lebih menakutkan daripada ditinggalkan. Kesunyian yang dipaksakan oleh kekuatan uang dan koneksi politik dalam masyarakat Indonesia. Persalinan itu panjang dan melelahkan di sebuah klinik swasta kecil di Depok. Sari menjerit di tempat tidur rumah sakit yang sempit, hanya didampingi Indira, sahabat terbaiknya yang datang khusus dari Yogyakarta. "Kamu kuat Sari, sedikit lagi, dia hampir lahir." Indira menyemangatinya sambil memegang tangannya, dan akhirnya tangisan yang menusuk. Bayi itu diangkat ke udara oleh bidan, seorang bayi laki-laki yang hidup, bergerak. Sari bahkan tidak menyadari dia menangis sampai bayi itu diletakkan di dadanya. "Bima," bisiknya, memilih nama seorang pahlawan Jawa. Dia sempurna, tetapi jauh di lubuk hatinya ada yang tidak beres. Kesunyian yang mencekam, firasat buruk yang mengingatkannya pada cerita-cerita dukun yang diceritakan neneknya. Malam itu, seorang perawat memberinya obat penenang ringan agar dia beristirahat. Indira keluar membeli bubur ayam dan ketika Sari bangun, tempat tidur bayi itu kosong. Bingung, jantung berdebar kencang. Sari bangkit di tempat tidur. "Suster, di mana anakku? Di mana Bima?" teriaknya. Tidak ada jawaban yang jelas. Seorang perawat lain masuk, menghindari tatapannya dengan tangan gemetar. "Bu, ibu harus tetap tenang. Saya minta maaf," kata perawat itu sambil menghindari matanya. "Tidak," teriak Sari, mencengkeram lengan wanita itu. "Dia sehat, dia bernafas, dia menangis, saya memeluknya." Tetapi tatapan para perawat kosong. Kebohongan mereka dipersiapkan sesuai naskah yang tak terlihat. Dokter menghindari matanya. Tidak ada yang mau bicara. Indira kembali dan menemukan Sari berlutut di lantai berteriak, memeluk selimut kosong bayi itu. Tetapi kebenaran bukan seperti yang mereka katakan. Suatu hari, digerogoti rasa bersalah dan tersentuh oleh lantunan Al-Quran, Sari, seorang petugas kebersihan muda, berbisik pada Sari dalam bahasa Jawa. "Mbak, anakmu hidup. Ada nyonya berbaju hitam. Dia datang. Dia bilang dia datang mengambil apa yang milik anaknya.
Sari mencengkeram lengan wanita tua itu. "Di mana dia? Kemana mereka bawa dia? Kasih saya petunjuk saja." Tetapi wanita itu menggelengkan kepala sambil menangis. "Mereka pergi malam hari, alamat baru. Orang-orang itu, mereka menghapus segalanya." Sari ambruk di lantai ubin dingin klinik. Teriakannya tidak keras, tetapi dalam, datang dari jiwanya. Seperti tangisan ritual Jawa saat pemakaman. Indira berlari menangkapnya tepat waktu. "Kita akan menemukan dia, Sari," bisiknya dengan tenggorokan tercekik. Tetapi Sari tidak menjawab. Malam itu, dia duduk dalam kesunyian kamarnya, memeluk selimut kosong Bima. "Aku akan menemukanmu, anakku," bisiknya dalam kegelapan. "Meski butuh seumur hidup, aku akan menemukan." Sebelum matahari terbit, Sari meninggalkan Jakarta. Tidak ada perpisahan, tidak ada penjelasan, hanya tasnya dan selimut Bima yang dipeluk erat seperti harta yang hancur. "Tetap dan lawan," kata Indira padanya. Tetapi Sari bergumam dengan suara hampa. "Melawan dengan apa? Mereka mengambil segalanya." Dia naik bus yang penuh sesak menuju Surabaya, di mana tidak ada yang mengenal cerita atau rasa sakitnya. Dia berharap anonimitas kota besar akan memungkinkannya bernapas, jauh dari gosip Jakarta. Ketika akhirnya tiba di Surabaya, dia bahkan tidak punya cukup uang untuk menyewa kamar yang layak. Dia menyewa sudut kasur di sebuah wisma sederhana di Gubeng, berbagi dengan 2 buruh pabrik di gedung bobrok dekat rel kereta api. Setiap malam, dia meringkuk di sudutnya, memeluk selimut Bima seperti pelampung, membaca surat-surat untuk menemukan kedamaian. Dia jarang bicara. Orang-orang di lingkungan itu mengira dia kehilangan suami atau menjadi gila karena kesedihan. Dia melakukan segala pekerjaan kecil yang mungkin dalam budaya Indonesia. Pembantu rumah tangga di rumah-rumah borjuis, penjual gado-gado di trotoar, dan akhirnya penjual air mineral di kemacetan Surabaya. Semua untuk bertahan hidup. Dia tidak malu pekerja, menghormati etika kerja Jawa, tetapi dia menolak mengemis. Dia bahkan berhenti menulis tanggal di buku hariannya karena semua hari terasa sama dalam kesakitan yang monoton. Tetapi di setiap mobil yang dia tawari botol air Aqua, dia bukan hanya mencari pelanggan. Dia mencari wajah anaknya yang tumbuh di suatu tempat tanpanya. Tahun berlalu seperti kabut musim hujan. Hari-hari panas yang menyiksa di bawah matahari Jawa. Malam-malam sejuk yang diiringi azan dan nina bobo yang hancur yang masih dia senandungkan. Doanya pada Allah menjadi semakin putus asa, bercampur dengan mantra-mantra Jawa yang diajarkan neneknya. Sementara itu, di rumah besar keluarga Soekarno di Menteng, dengan lantai marmer Tulung Agung dan jendela-jendela besar yang menghadap Monas, Adriano duduk suatu pagi dengan kopi robusta, dahi berkerut. "Aneh," bisiknya pada ibunya Ratu Dewi, yang duduk di depannya dalam kebaya pagi. "Aku terus bermimpi yang sama. Seorang anak menangis sendirian di ruang gelap, memanggil bapak di malam hari." Ratu Dewi mengangkat mata dari cangkir teh melatinya. Sesaat terganggu, lalu menguasai diri. "Kamu terlalu banyak bekerja," jawabnya dengan dada kering dalam bahasa Jawa. "Pikiranmu bermain-main denganmu." Adriano mengernyitkan alis tetapi tidak menjawab. Ada sebuah surat, dikirim secara anonim oleh seorang bernama Indira dari Yogyakarta, tetapi surat itu tidak pernah sampai ke mejanya. Atas persetujuan Ratu Dewi, asistennya mencegat dan membakarnya di taman sesuai ritual pembersihan Jawa. Dia tidak merasakan rasa bersalah. Baginya, itu bukan kejahatan, melainkan perlindungan kehormatan keluarga, konsep suci dalam budaya Jawa. Di sayap tamu rumah Soekarno, seorang pemuda 20 tahun hidup dengan identitas buatan. Bima secara resmi diadopsi setelah tragedi keluarga, telah menjadi mahasiswa ekonomi di Universitas Indonesia. Cerdas, penasaran, dia sangat mirip Adriano dengan ciri-ciri Jawa yang halus yang sama dan intensitas yang sama dalam tatapannya. Ratu Dewi telah menceritakan bahwa dia adalah anak yatim dari Yogyakarta, diselamatkan oleh yayasan amal mereka. Tetapi sesuatu dalam dirinya terus mencari jawaban, kebenaran yang terkubur dalam mimpi-mimpinya yang berulang. Bima semakin sering menggambar seorang wanita tanpa wajah di buku-buku kuliahnya. Selalu yang sama, mengenakan kebaya biru, mata sedih, lengan terbuka dengan air mata di pipinya. "Siapa ini?" tanya teman sekamarnya di asrama suatu hari.
Pemuda itu bergumam. Aku tidak tahu, tapi aku rasa dia mencariku. Gambar-gambar ini membuat khawatir para dosennya, tetapi Bima tidak bisa menahan diri untuk tidak membuatnya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memandu tangannya. Di ujung lain Jawa, di bawah atap yang retak di Surabaya, Sari menjual botol air terakhir hari itu ketika mendengar di radio bahwa grup Soekarno memindahkan kantor pusat dari Jakarta ke Surabaya. Jantungnya berhenti. Lelah, terbakar matahari, dia menengadah ke langit. Ya Allah, apakah ini tanda? Bisiknya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, dia menulis di buku hariannya, mungkin takdir membawa mereka kepadaku ketika aku tidak bisa mendatangi mereka. 3 bulan setelah mendirikan kegiatan baru grup Soekarno di Surabaya, Adriano menyetujui lamaran dengan Kartika Dewi, putri keluarga berpengaruh dari Bandung. Baginya, itu adalah keputusan strategis, modern, diperlukan untuk bisnis keluarga sesuai adat Jawa. Tetapi bagi Ratu Dewi, itu adalah langkah yang diperhitungkan untuk menancapkan anaknya secara definitif dalam kehidupan baru, jauh dari hantu masa lalu. Mereka menetap di sebuah residence pribadi di Pakuan City, dilindungi pagar, kamera, dan staf yang dibayar untuk tidak pernah bertanya. Sementara itu, Bima melanjutkan kuliahnya sambil bekerja paruh waktu sebagai pemandu wisata untuk pengunjung asing di Surabaya. Dia fasih berbahasa Inggris dan Jawa, membuat kagum wisatawan dengan pengetahuannya tentang sejarah lokal. Tetapi, pertanyaannya tentang asal-usulnya sendiri menjadi semakin mendesak. Bibi Dewi, mengapa aku tidak punya foto bayi? Tanyanya suatu hari pada Ratu Dewi saat makan malam keluarga. Mengapa aku tidak ingat apa-apa sebelum umur 7 tahun? Sang matriarki mengalihkan pandangan. Tidak nyaman. Suatu sore, ketika menemani sekelompok wisatawan Jepang di Museum Surabaya, Bima melihat seorang wanita kurus menjual air dekat pintu masuk. Sesuatu dalam posturnya, cara dia memegang kepala, memicu pengakuan yang tak dapat dijelaskan dalam dirinya. Mata mereka bertemu sedepik. Wanita itu menjatuhkan sebotol air, mata terbelalak. "Bima?" bisik Sari. Tidak yakin. Pemuda itu berhenti mendadak, terganggu oleh suara yang bergema aneh familiar di hatinya. "Maaf, apakah kita pernah bertemu?" tanyanya dengan sopan. Kata-kata itu tergantung di udara tropis Surabaya. Sari yang gemetar mengeluarkan dari tas plastik usangnya selimut yang disulam dengan inisial BS, Bima Soekarno. "Kamu tidur dengan ini ketika bayi," katanya dengan suara hancur. Bima mengambil kain itu dengan hati-hati, dan tiba-tiba, seperti tsunami kenangan, semuanya kembali. Aroma bedak Johnson, Nina Bobo dalam bahasa Jawa, pelukan hangat seorang ibu yang direnggut darinya. "Ibu," bisiknya, mata berkaca-kaca. Indira, yang telah mengikuti Sari selama bertahun-tahun, keluar dari persembunyiannya dengan dokumen-dokumen legal yang dia simpan. Sertifikat kelahiran palsu, bukti adopsi ilegal. "Sudah waktunya kebenaran terungkap," katanya dengan tegas. Saat itu, Adriano tiba di tempat kejadian, diperingatkan oleh sopirnya yang mengenali adegan itu. Dia melihat Sari dan Bima berpelukan dan seketika 20 tahun kebohongan runtuh. "Astaga, apa yang sudah kulakukan?" bisiknya, menyadari luasnya penipuan ibunya. Konfrontasi terakhir terjadi bukan saat pernikahan, tetapi di Taman Umum Bungkul Park, di bawah pohon-pohon Kamboja yang berbunga. Di depan pers yang berkumpul dan kerumunan penasaran, Ratu Dewi dipaksa mengakui manipulasinya. Adriano, Sari, dan Bima, kini dewasa dan bersatu kembali, memutuskan untuk membangun kembali keluarga yang hancur. Bukan seperti dalam dongeng, tetapi dengan kebijaksanaan dan kedewasaan yang dibawa penderitaan mereka. "Kita mulai dari awal," kata Adriano pada Sari. "Sebagai keluarga yang utuh." 6 bulan kemudian, di sebuah warung sederhana di Surabaya yang dibuka Sari dengan bantuan Adriano, keluarga yang terbentuk kembali melayani bersama-sama makanan khas Jawa untuk warga sekitar. Bima, kini sudah lulus,
membantu pengelolaan sambil melanjutkan program masternya. Adriano telah meninggalkan grup keluarga untuk menciptakan NGO Bantuan untuk Ibu-Ibu Tunggal. Dan Sari akhirnya damai melihat kedua prianya bekerja berdampingan, mengetahui bahwa kadang-kadang cerita paling menyakitkan mengantarkan pada akhir yang paling indah.